Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Amma ba'du. Sidang Jum'ah Masjid Imam Muqbil Al-Wadi di Darmasraya, Sumatera Barat. Semoga Allah mengampuni kita semua yang hadir di sini. Maka ketahuilah ya ibadallah, pada hari ini kita masuk kepada 17 dari bulan Sya'ban. Maka bulan Ramadan hanya tinggal 12 hari sekitar itu. Maka oleh sebab itu, di sini Al-Khatib ingin mengajak para hadirin untuk lebih semangat melaksanakan puasa Ramadan yang wajib dengan memberikan materi fadail siyami Ramadan, keutamaan dari puasa Ramadan. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa keutamaan puasa Ramadan sangatlah banyak dan tidak cukup waktunya untuk kita sebutkan semuanya di khutbah Jum'ah yang singkat ini. Maka dari keutamaan puasa Ramadan kita akan bagi keutamaan di dunia dan keutamaan di alamil barzakh dan keutamaan di hari akhirah kelak. Adapun keutamaan di dunia, dan ini paling banyak, yang pertama, puasa penyebab ketakwaan. Orang yang berpuasa diharapkan menjadi orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka dengan melaksanakan puasa, keutamaannya adalah Allah akan menjadikan hati kita lembut dan menjadi orang yang bertakwa. Seperti pendalilannya di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, bahwa telah diwajibkan atas kalian puasa Ramadan, seperti diwajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Poin pendalilannya, diharapkan dengan berpuasa ini kalian menjadi orang yang beriman. Dan keutamaan yang kedua, bahwa pelaksanaan puasa baik yang wajib Ramadan, dan ini tentunya lebih baik daripada yang sunnah, maka pahalanya Allah simpan di sisinya dengan pahala yang over and over again,
pahala yang sangat melimpah, berbeda dengan pahala dari amalan yang lain selain puasa. Seperti di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, maka dikatakan oleh Nabi kita, fa inna amal ibni Adam lahu, bahwa sungguhnya amal-amal bani Adam pahalanya itu sudah ada di sisi Allah bagi dia. Disebutkan di riwayat yang lain, asyrah ila sab'i mi'ah di'fin, dari 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian di exception, kemudian dikecualikan oleh Allah, ila sauma fa innahu li wa ana ajzibih, ila sauma fa innahu li wa ana ajzibih, kecuali puasa Ramadan, kecuali puasa yang lainnya, amalan puasa ada di sisiku, dan aku akan memberikan balasan yang lebih daripada hanya sekedar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Maka poin pendalilannya, fa innahu li wa ana ajzibih, yada ta'amahu wa syarabahu li ajli, di mana orang ini dulu melaksanakan puasa menahan lapar dan menahan haus dan menahan syahwatnya hanya untuk aku. Dan begitupun dari keutamaan yang ketiga, bahwa dijanjikan oleh Allah orang-orang yang berpuasa di dunia ini hatinya akan senang. Kapan? Di saat berbuka puasa. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, lisaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Maka bagi orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan. Poin kita kebahagiaan di dunia ini. Maka disebutkan dua kebahagiaan yang pertama, bagi mereka orang-orang yang berpuasa di saat berbuka, maka mereka berbahagia. Dan kelak di hari akhirah di saat bertemu dengan Allah Jalla wa'ala di surga. Maka dari keutamaan dari amalan puasa di dunia ini, maka Allah sangat mencintai mulut-mulut yang keluar dari orang-orang yang berpuasa. Maka Allah mencintainya lebih wangi dari segala wewangian, seperti disebutkan di hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang datang dari Abi Hurairah muttafaqun alaih, la khulufu fami saimi atyabu indallah min rihil misk, bahwa sungguhnya bau harum yang keluar dari mulut orang yang berpuasa itu lebih Allah cintai daripada baunya wewangian misk. Dan begitupun dari keutamaan orang yang berpuasa, maka puasa itu yuhadzibul akhlaq. Puasa itu akan menjadikan kedisiplinan bagi diri orang yang berpuasa itu menjadi mempunyai akhlak yang mulia. Hei, ijlis. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Waqi' Ibnul Jarrah, dari Khalid, dari Qurrah Ibnu Khalid, dari Yazid Ibni Abdullah Ibni Syukhair, dari Anas Ibni Malik. Berkata Rasulullah dari Al-A'rabi, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siyamu syahrus sabr wa thalathati ayyam fi kulli syahr yudhibna wahra sadr, yudhibna waghra sadr, yang maknanya barang siapa yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang penuh kesabaran, dan berpuasa setiap 3 hari di dalam 1 bulan ayamil bid, hari ke-13, 14 dan 15, maka yudhibna waghra sadr aw wahra sadr, maknanya hatinya itu akan dibersihkan oleh Allah dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat hasad, dari sifat dengki kepada kaum muslimin. Maka orang-orang yang banyak berpuasa, Allah didik mental jiwa mereka menjadi akhlak yang mulia. Dan hadis ini hadis yang sahih.
Dan begitu pun di dalam hadis yang lain dari keutamaan mereka orang yang berpuasa, seperti datang dari Amr al-Juhani, seorang sahabi yang agung, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana di sini keutamaannya adalah orang-orang yang berpuasa berhak untuk masuk kepada kelompok as-siddiqin was-suhada. Seperti di dalam hadis Al-Juhani, ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala, ya Rasulullah, law syahadtu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa qumtu as-salah wa sumtu Ramadan wa qumtuhu ay qiyamu Ramadan, dengan melaksanakan salat tarawih, maka fa kaifa ana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anta minas siddiqin wa syuhada. Maka seseorang datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kedudukanku jika aku ini bersyahadat kepada Allah dan kepada kamu, kemudian aku melaksanakan salat 5 waktu, dan aku melaksanakan zakat, dan aku melaksanakan puasa 1 bulan, dan menghidupkan malam dari bulan Ramadan dengan qiyamul lail, salat tarawih, fa kaifa ana, maka aku ini di derajat yang bagaimana di dalam Islam? Dikatakan anta minas siddiqin wasyuhada wassalihin, maka kamu termasuk orang-orang yang as-siddiqin dan asyuhada dan as-salihin, dari kelompok yang mulia di dalam kaum muslimin. Dan begitu pun dari keutamaan di dunia mereka orang-orang yang berpuasa, barakallahu fikum, bahwa sesungguhnya puasa itu adalah tameng dari pelaksanaan kemaksiatan. Maka barang siapa orang-orang yang berpuasa Ramadan, maka dia akan dijauhkan dari perbuatan kemaksiatan. Seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, asyamu junnatun, maka puasa itu adalah tameng dari kemaksiatan. Fa idza kana shaiman fala yarfath wala yajhal, fa idza qatalahu aw syatamahu falyaqul ini shaimun. Maka di dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi bahwa orang-orang yang berpuasa dengan puasanya itu akan menjadi tameng dari perbuatan keburukan. Disebutkan asyamu junnatun, puasa itu bagaikan tameng dari kemaksiatan. Orang yang berpuasa terjauh dari perbuatan kemaksiatan. Maka gambarannya bagaimana seorang berpuasa kemudian mencuri. Orang yang berpuasa kemudian berzina. Maka untuk apa lapar dan hausnya? Ini gambarannya. Maka di sini disebutkan lebih detail lagi bahwa orang yang berpuasa dilarang dia aggression. Dia memulai untuk mencela, untuk melaknat, untuk mengejek kaum muslimin dan mendolimi kaum muslimin. Maka dilarang oleh Nabi. Dan yang kedua, sebagai balasan, maka tidak boleh membalas dari keburukan juga. Idza syatamaka au qatalaka, maka seseorang yang berpuasa jika dipukul, dipancing, diprovokasi untuk marah, diejek, maka jangan membalas keburukan dengan keburukan. Katakan ana shaimun, aku orang yang berpuasa. Maka di sini keutamaan berpuasa di dunia adalah tameng dari kemaksiatan, tameng dari mendolimi kaum muslimin. Dan begitu pun dari keutamaan berpuasa min asbabil maghfirah, bahwa puasa penyebab seseorang diampuni dosa-dosanya. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah,
Man shoma Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dikarenakan iman kepada Allah dan dikarenakan ingin mendapatkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia pasti akan diampuni dosa-dosanya. Dan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan bahwa yang diinginkan dosa-dosa di sini dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa besar dia sebagai pembunuh, adapun dosa besar dia sebagai pezina, adapun dosa besar dia sebagai pemakan riba, maka itu tidak akan diampuni kecuali dengan taubah. Dia melepaskan semuanya untuk Allah. Adapun hanya sekadar berpuasa, diampuni dosa-dosanya seperti hadis, namun dosa-dosa yang kecil. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahun idza junibal kabair." Bahwa sungguhnya salat 5 waktu kita, antara fajr kepada zuhur, antara zuhur kepada maghrib, kepada asar, asar kepada maghrib, maghrib kepada isya, semuanya penghapus dari dosa-dosa. Dan begitupun dari salat Jumat, dari yang terdahulu kepada hari ini, dan dari hari ini kepada Jumat yang akan datang, sepekan yang akan datang, itu juga penghapus. Dan juga Ramadan ila Ramadan, puasa seseorang di bulan Ramadan yang dulu sampai kepada Ramadan now, maka dia akan diampuni dosa-dosanya dalam 1 tahun. Maka inilah keutamaan di dunia yang kami sebutkan dengan singkat, karena waktunya memang dibutuhkan singkat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih fastaghfiruh innallaha